Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat selalu. Anak-anak, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Katolik, pelajaran 3 tentang bermain bersama teman. Seperti biasa, kalian harus membuat komitmen terlebih dahulu ya. Komitmennya adalah saya akan mengikuti pelajaran dengan bersungguh-sungguh, serta mengerjakan tugas dengan teliti. Apakah anak-anak sudah siap belajar? Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, mampu memiliki sikap-sikap yang baik dalam bermain seperti jujur, disiplin, taat pada aturan, dan sportif. Yang kedua, mampu menghormati keberadaan orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri. Anak-anak, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita ambil sikap berdoa. Duduk yang tenang dan lipat tangannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau memberi kami teman untuk bermain. Berkatilah kami agar selalu bermain dengan gembira. Amin. Santa Maria della Strada, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, setiap orang itu pasti senang bermain. Bermain bisa dilakukan di lingkungan rumah, di sekolah, dan di tempat rekreasi. Bermain adalah kegiatan yang dilakukan untuk bersenang-senang. Bermain akan lebih mengasihkan bila dilakukan bersama teman. Nah, anak-anak, di sini Ibu mempunyai contoh permainan yang dapat dilakukan dengan teman. Yang pertama, itu ada gobak sodor. Tentu kalian tahu kan permainan gobak sodor. Yang kedua, itu ada sepak bola. Pasti anak cowok ini suka sekali dengan permainan sepak bola. Yang ketiga, ada basket. Nah, biasanya ini dilakukan secara berkelompok atau bermain dengan teman. Yang keempat, voli. Dan yang terakhir adalah kasti. Nah, itu tadi adalah contoh permainan yang dapat dilakukan dengan teman. Kalian bisa menambahkan dengan contoh-contoh yang lain seperti lompat tali dan lain sebagainya. Kira-kira apa ya manfaat dari bermain? Anak-anak sudah tahu manfaat dari bermain itu apa? Yuk kita lihat penjelasan berikut. Manfaat dari bermain itu adalah yang pertama, membuat hati merasa gembira. Tentu kalian kalau sudah bermain itu hatinya merasa gembira. Yang kedua adalah melatih kekuatan fisik. Seperti tadi bermain bola basket, bermain lompat tali itu adalah melatih kekuatan fisik. Yang ketiga, melatih diri untuk bekerja sama. Tentunya kalau bermain bersama teman itu kalian bisa bekerja sama dengan teman-teman kalian. Yang keempat, membangun sikap jujur. Yang kelima, belajar hal baru dengan teman. Yang keenam, belajar menaati peraturan. Jadi setiap permainan itu pasti ada peraturannya sendiri-sendiri. Dan yang terakhir, melatih sportivitas. Jadi kalau misalnya kalian menang, itu tidak boleh sombong. Tetapi kalau kalah juga tidak perlu
kecil hati. Kalian harus menerima kekalahannya. Nah, anak-anak, sekarang kita akan membaca kisah kitab suci. Nah, di sini itu ada kisah persahabatan antara Yonatan dan Daud. Kalian bisa membuka buku agamanya ya. Sudah siap? Sambil menyimak, sambil mendengarkan ya. Persahabatan antara Yonatan dan Daud sangat akrab dan baik. Meskipun anak raja, Yonatan mampu bermain dan bersahabat dengan Daud, anak Isai. Daud menghormati Yonatan. Demikian juga, Yonatan menghormati Daud sebagai teman. Mereka bermain dengan gembira dan mampu membina persahabatan yang akrab. Sebagai sahabat, mereka bukan hanya menikmati kegembiraan di saat bermain, tetapi lebih dari itu, mereka juga saling menolong dengan hati yang tulus. Hal ini tampak ketika Yonatan rela menghadiahkan perlengkapan perang miliknya seperti panah, pedang, dan ikat pinggangnya kepada Daud karena ia tahu Daud sangat membutuhkannya dan Daud sangat berani dalam berperang. Ketika Daud memimpin perang, ia selalu menang, sehingga ayah Yonatan, Raja Saul, mengangkat Daud menjadi kepala prajurit. Karena itu, kita juga berusaha akrab dengan semua teman. Jangan memilih-milih teman. Kita harus saling menghormati dan berbagi, maka hidup akan menjadi indah. Nah, anak-anak, seru kan cerita tadi? Sekarang kita akan membahas soal latihan dari buku halaman 40. Kalian lihat di situ ya, ada 4 soal. Kita bahas bersama-sama ya. Yuk, nomor 1. Siapakah Daud dan Yonatan? Dari cerita tadi, kira-kira siapa Daud dan Yonatan itu? Daud adalah anak Isai dan Yonatan adalah anak Raja Saul. Mereka bersahabat dengan sangat akrab. Nah, nomor 2, apa saja yang diberikan Yonatan kepada Daud? Ayo, tadi apa? Yang diberikan Yonatan kepada Daud adalah perlengkapan perang miliknya seperti panah, pedang, dan ikat pinggang. Pertanyaan yang ketiga, mengapa Yonatan memberi miliknya itu kepada Daud? Yonatan memberikan miliknya kepada Daud karena Yonatan tahu Daud sangat membutuhkan dan Daud sangat berani dalam berperang. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana caranya supaya persahabatan dengan teman tetap baik? Kira-kira caranya bagaimana ya? Cara supaya persahabatan dengan teman tetap baik adalah harus saling menghormati, saling berbagi, dan tidak pilih-pilih teman. Nah, anak-anak, bagaimana pelajaran hari ini? Tentunya seru kan? Tadi kalian sudah mendengarkan cerita tentang Daud dan Yonatan. Nah, yuk sekarang kita lihat rangkuman pembelajaran hari ini. Yang pertama, jadi bermain dengan teman akan lebih menyenangkan. Dalam bermain, kita harus bekerja sama dengan teman. Kita harus menaati peraturan dalam bermain. Kita harus jujur, disiplin, dan tidak boleh menang sendiri dalam bermain. Daud dan Yonatan merupakan teladan kita dalam bersahabat.
Yonatan rela memberikan perlengkapan perang miliknya seperti panah, pedang, dan ikat pinggangnya kepada Daud. Tugas untuk hari ini adalah yang pertama, untuk mata pelajaran agama, kalian mencatat rangkuman dari pelajaran 3. Nanti catatannya akan diberikan oleh wali kelas kalian masing-masing. Tugas yang kedua, mengerjakan Google Form yang akan dikirimkan oleh guru kalian masing-masing. Untuk pelajaran SBK, kalian nanti mencatat rangkuman yang akan diberikan oleh wali kelas kalian masing-masing. Tetap semangat ya anak-anak dalam mengerjakan tugas. Salam sehat selalu. Nah anak-anak, sampai di sini ya video pembelajaran hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.